Ya, pemirsa, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Dan kami masih mengundang Anda untuk bergabung bersama kami mengajukan pertanyaan melalui line telepon interaktif di 021-8063-5979 dan juga WhatsApp interaktif di 0812-1398-3749. Dan langsung saja pemirsa kita coba ulas bersama bagaimana kemudian review pergerakan market di hari ini dan sudah tersambung melalui Zoom dengan Muhammad Rudi Setiawan, analis MNC Sekuritas. Selamat sore Mas Rudi. Selamat sore Mas Fajar. Ya, Mas Rudi, apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik, luar biasa. Mas Rudi, kali ini indeks harga saham gabungan, bagaimana kemudian reviewnya di hari ini pasca penguatan yang terjadi kemarin, tapi sepertinya belum bisa berlanjut begitu ya di sesi 1 dan sesi kedua hari ini? Ya, kalau kita lihat memang anomali sebenarnya ya dibandingkan dengan indeks luar yang masih terus mencatatkan penguatan. Karena memang untuk hari ini adanya rilis dari neraca perdagangan ya, yang walaupun memang tetap surplus di 2,3 miliar US dollar, tetapi impor kita mengalami penurunan 24,19% dan juga ekspor melemah 8,36%. Itu yang memang mengindikasikan aktivitas ekonomi kita masih lemah. Padahal kalau kita berbicara untuk aktivitas ekonomi, sebelum adanya PSBB yang diperlakukan kembali pada minggu ini sampai minggu depan, pada PSBB transisi kemarin nyatanya tidak terlalu menggairahkan dari pergerakan ekonomi Indonesia, Mas Fajar. Oke. Lantas apa kemudian yang bisa kita katakan menjadi salah satu sentimen utama dari melemahnya ISG di sesi 1 dan sesi kedua hari ini, Mas Rudi? Ataukah justru ada realisasi profit yang dilakukan pasca kenaikan yang kemarin cukup positif? Iya, selain memang dari rilis neraca perdagangan ya, memang juga dari profit taking yang dilakukan para investor di tengah memang sudah 2 hari secara berturut-turut ya, itu mengalami penguatan yang cukup signifikan, yang memang lebih kepada juga aksi profit taking yang dilakukan para investor. Itu yang memang menyebabkan IHSG kita mengalami pelemahan sampai dengan di level 5.100-an untuk IHSG kita pada hari ini, Mas Fajar. Oke, dengan pergerakan yang tadi Anda sebutkan anomali begitu jika dibandingkan dengan bursa lainnya atau bursa luar, apakah kemudian akhirnya ini merubah view bahwa banyak dari kalangan analis yang masih cukup yakin sekali bahwa ISG masih bisa menembus level yang lebih tinggi, atau justru dengan level kali ini ada proyeksi dari Anda untuk ISG terutama dalam jangka waktu dekat, ada level-level yang bisa diperhatikan? Ya, sebenarnya terlepas dari adanya penguatan atau pelemahan yang cukup signifikan ya dari beberapa hari terakhir, sebenarnya IHSG kita memang sudah banyak diproyeksikan oleh para analis termasuk juga dari MNC hanya bisa menguat di level kurang lebih 5.100 sampai dengan 5.200. Itu adalah memang range dari IHSG kita di tengah ekonomi yang tidak terlalu cukup ada potensi yang cukup signifikan, Mas Fajar, karena itu adalah range harga yang normalnya untuk IHSG saat ini dengan PE kurang lebih 18 sampai dengan 19 kali untuk saat ini, Mas Fajar. Oke, 18 hingga 19 kali PE, range-nya di 5.100 atau sampai dengan 5.200 begitu ya untuk proyeksi indeks harga saham gabungan. Sementara jika kita lihat dari saham-saham penggerak, terutama dari sisi losers ini, Mas Rudi, cukup banyak saham-saham big caps yang akhirnya menjadi pelemah utama dari indeks harga saham gabungan. Apa kemudian yang memang dilihat oleh investor terutama pada hari ini? Ada perbankan di sana yang juga melemah cukup signifikan, kemudian juga ada emiten-emiten lainnya seperti Telkom juga yang harus terkena aksi jual cukup besar. Ya, kalau kita lihat memang kalau misalnya ada pelemahan yang cukup dalam, memang big cap ya yang akan terkena dampak terlebih dahulu. Terutama memang untuk di sektor perbankan juga dengan telekomunikasi. Memang ini yang disebabkan oleh banyaknya investor di IHSG kita saat ini kecenderungan lebih banyak investor retail dibandingkan dengan institusi. Itu yang memang menyebabkan kalau kita lihat pergerakan dari saham-saham blue chip pun sebenarnya volatilitasnya ini jadi wajar sekali untuk saat ini saham blue chip pun volatilitasnya gampang sekali untuk menguat signifikan ataupun sebaliknya, Mas Fajar. Oke.
Baik, jadi memang akhirnya big caps tentunya sangat sejalan atau inline begitu ya dengan pelemahan ataupun justru penguatan yang terjadi di market kita. Sementara dengan melihat kondisi saat ini, tadi level sudah cukup diberikan begitu oleh Anda, tapi adakah kemudian saham-saham yang memang bisa kita lebih spesifik perhatikan dari Anda sendiri, Mas Rudi? Ya, dengan adanya pelemahan yang cukup signifikan saat ini ya, justru itu bisa dimanfaatkan untuk dilakukan buy on weakness untuk saham-saham blue chip seperti BBCA, BBRI, Telkom yang sudah mengalami pelemahan kurang lebih 2-3% untuk hari ini, Mas Fajar. Oke, buy on weakness di BBCA, BBRI dan juga Telkom ini sepertinya cukup menarik juga begitu ya seiring dengan potensi dari pelemahan harga yang ada. Boleh saya tanyakan sedikit soal BBCA, bagaimana kemudian bisa kita perhatikan saham ini? Adakah level yang bisa kita jadikan acuan? Oke, untuk BBCA sendiri ya, kalau kita lihat dari pergerakan harganya sendiri, dengan level-level saat ini potensi untuk BBCA ya dengan kemungkinan harganya bisa kembali untuk di level-level 31.600 sampai dengan 32.000, Mas Fajar. Kalau kita lihat memang ini masih cukup menarik untuk harga-harga BCA saat ini, Mas Fajar. Oke, masih cukup menarik di harga saat ini seiring potensi bergerak level 31.600 hingga 32.000. Jadi, apakah kemudian buy on weakness tadi berarti bisa kita lakukan akumulasi beli di harga current price saat ini, Mas Rudi? Iya, untuk para investor bisa untuk melakukan ya untuk saham-saham BCA. Oke, bisa melakukan akumulasi atau cicil beli di saham BBCA. Tadi sekali lagi target price-nya di 31.600 hingga 32.000 per saham. Sementara dari BBCA tadi ada BBRI juga di sana yang masuk dalam salah satu rekomendasi. Untuk BBRI seperti apa, Mas Rudi? Oke, untuk BBRI ya. Oke, Ya. untuk BBRI sendiri kalau kita perhatikan ya dengan memang adanya pelemahan pun bisa dimanfaatkan untuk BRI untuk mencapai rate-nya itu ini di level 3550 sampai dengan 3.600 untuk BBRI. Jadi memang para investor sendiri bisa memanfaatkan untuk buy on weakness BBRI di level-level saat ini, Mas Fajar. Oke, level saat ini di 3330 atau terkoreksi 3,2%, sementara tadi potensi yang terlihat di 3.550 atau 3.600, atau justru masih bisa menunggu sedikit koreksi lagi atau saat ini saja sudah cukup tepat? Saya rasa untuk saat ini bisa untuk ditunggu kembali asalkan tidak harga BRI tidak menyentuh level di bawah 3.070, Mas Fajar. Itu masih bisa potensi dilakukan buy on weakness juga untuk BRI. Oke, jadi masih bisa ditunggu jika memang ingin bersabar sedikit, asalkan tadi 3.070 begitu ya terms untuk menunggu BBRI. Baik, itu juga pasti bisa menjadi acuan bagi para investor dan juga pemirsa BBRI. Sementara satu emiten lainnya di luar perbankan ada telekomunikasi, ada Telkom ini, Mas Rudi. Boleh diberikan rekomendasinya? Oke, untuk Telkom sendiri ya, kalau kita perhatikan potensinya masih cukup ada ya, di mana memang untuk Telkom sendiri masih akan mencoba menembus level 3.000, Mas Fajar. Jadi itu yang bisa dimanfaatkan oleh para investor. Karena memang normalnya saat ini jika memang ada sideways pun, Telkom akan bergerak di level 2.950 sampai dengan 3.100 untuk Telkom, Mas Fajar. Oke, sideways 2.950 hingga 3.100, tapi akan menguji level berikutnya di 3.000. Tapi Telkom sendiri dari Anda lebih prefer untuk menengahkah atau justru sekalian saja di jangka panjang? Saya rasa ini bisa dimanfaatkan untuk jangka panjang ya, karena memang sektor telekomunikasi sangat diuntungkan sekali dengan adanya seperti PSBB seperti ini, karena traffic dari akunya sendiri berpotensi untuk meningkat. Jadi itu akan mendongkrak dari sisi kinerja untuk Telkom nanti ke depannya, Mas Fajar. Oke, baik. Jadi jangka panjang juga bisa dijadikan salah satu option gitu atau salah satu pilihan begitu ya, Telkom, seiring dengan fundamental yang masih mampu terjaga. Sekali lagi saya informasikan tadi potensinya masih bisa menembus level 3.000 dengan target range yang bisa diperhatikan terdekat ini 2.950 hingga 3.100, dan saat ini Telkom berada di level 2.830. Itu tadi pemirsa 3 saham rekomendasi dari Mas Rudi, mungkin juga bisa Anda perhatikan mulai perdagangan di esok hari. Sementara itu Mas Rudi, saya bergeser sedikit ke saham top gainer, salah satunya ada Era Jaya. Tadi juga sudah kami informasikan bahwa Era Jaya melakukan berbagai strategi di tengah penerapan PSBB, kemudian juga harga yang juga cukup baik pada hari ini. Untuk Era Jaya sendiri Mas Rudi, adakah level-level yang bisa kita perhatikan dan rekomendasinya?
Oke, untuk era sendiri, para investor masih bisa untuk melakukan buy on weakness selama untuk era harganya tidak di bawah 1.420 Mas Fajar. Itu memang salah satu level-level yang bisa untuk diperhatikan dari era sendiri. Dengan potensi untuk era akan mencoba level lebih tinggi lagi di level 1.750 sampai dengan 1.820 untuk era Mas Fajar. Oke, 1.750 hingga 1.820 ini sepertinya bisa menjadi level acuan bagi era jaya swasembada di mana saat ini masih bergerak di 1645 atau naik 1,54%. Ini berarti range-nya sudah tidak terlalu jauh lagi begitu ya untuk era. Ya. Baik, Mas Rudi, nanti kita juga akan coba ulas bersama pertanyaan yang sudah masuk, sudah cukup banyak ini dari pemirsa IDX Channel, tapi nanti usai jeda, pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda, kami segera kembali.